adu gertak Israel-Iran, melihat bagaimana perjalanan adu serangan antara dua pihak ini, pemirsa tadi juga sudah disampaikan bahwa hampir pasti Israel ini akan melancarkan serangan balasan kepada Iran. Pak Soleman, PM Benyamin Netanyahu ini mengancam akan menyerang instalasi nuklir milik Iran. Bagaimana potensi atas hal ini? Itu dia yang ditakutkan. Ketika Israel kehabisan peluru terakhir, pasti dia akan menyerang ke nuklir. Kita tidak tahu pelurunya yang mereka miliki sebanyak apa sekarang. Tapi ketika mereka sudah berhitung ini saat-saat terakhir, mereka pasti akan menyerang nuklirnya itu. Jadi kalau hancur-hancurlah bersama. Itu Israel akan melakukan itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, coba lihat. Dia agak pusing, Amerika bilang apa, dia agak pusing. Semuanya yang menyerang dia balas. Nah, ketika tadi betul Bapak bilang garis merah diberikan Amerika, ada yang dipatuhi, ada tidak. Tapi ketika situasi itu mengharuskan, ketika peluru-pelurunya terakhir, amunisi terakhir, dia akan menyerang itu. Jadi kalau hancur-hancur bersama. Saya kira itu akan nekat itu. Si Benyamin ini. Artinya ini adalah skema terakhir yang akan dilakukan oleh Israel ketika peluru-peluru tadi sudah habis, begitu Pak Soleman. Apa yang kemudian akan ditargetkan terlebih dahulu dalam serangan balasan Israel kepada Iran ini, Pak Soleman? Langsung instalasi nuklir. Dia sudah berhitung peluru-peluru terakhir harus menghancurkan instalasi nuklir. Itu akan dia lakukan. Lalu bagaimana kekuatan Iran untuk bisa menghadapi ancaman dari Israel? Karena kalau instalasi nuklir yang diserang, ini tentu dampaknya luar biasa, Pak Soleman. Iya, betul. Itu betul. Dan bagi Israel kalau lihat sekarang, dia sudah tidak peduli itu. Dia sekarang proud sebagai bangsa Israel, dia tidak mau kehilangan proudnya itu. Dia tidak mau yang ketiga kali dia menghilang dari muka bumi ini. Kan kalau hilang dia sekarang yang ketiga. Yang pertama masalah waktu Roma, yang kedua genosid. Nah ini yang ketiga, kalau dia ini kalah, hilang. Dia tidak akan mau itu. Sehingga ketika peluru-peluru terakhir, dia akan berjuang habis-habisan. Rata, kalau rata sama-sama rata dia. Mungkin Pak Reza kita bisa membayangkan ketika ancaman itu benar-benar terjadi, tentu dampaknya ini bahayanya luar biasa Pak Reza. Tapi kalau kita lihat bagaimana model serangan yang mulai dirancang oleh Israel maupun juga Iran dalam serangan balas-membalas ini, bagaimana kemudian power dari negara-negara adik kuasa yang lain untuk bisa mengambil peran, Pak Reza? Adik kuasa itu sadar kalau sekali nuklir itu digerakkan dan radar-radar Iran melihat ada potensi nuklir, maka mereka akan melakukan yang sama. Dalam teori namanya itu Mutually Assured Destruction atau MAD. Dalam bahasa Jawanya itu enak sekali itu, mati siji mati kabeh. Dan kalau sudah begini, dunia ngeri Pak. Karena ada potensi namanya nuklir winter kebetulan. Di mana partikel-partikel nuklir itu akan akan bisa meledak bukan hanya di atas, juga meledak di atas. Ketemu sinar matahari dia itu bisa sangat mengubah muka bumi. Dan dalam waktu hitungan hari dia akan menciptakan suasana nuklir winter di mana kita semua akan kedinginan, dan pada saat itu manusia itu akan menerapkan teori yang namanya the survival of the fittest. Duit itu tidak ada artinya lagi, yang penting adalah bagaimana saya bertahan, kita semua bertahan, keluarga saya bertahan. Jadi pada saat itu manusia akan menjadi singa satu sama lain, akan saling membunuh. Dan untuk itu ya kita harus sebagai negara yang berdaulat mencoba mengupayakan agar perang nuklir itu tidak terjadi. Karena kalau salah satu ada ancaman seperti itu akan menciptakan rantai ancaman bagi sekutu masing-masing. Karena tidak mustahil, ini tanggung kan, Israel menyerang Iran dengan nuklir, Iran akan menyerang juga dengan nuklir atas Iran. Dan tidak mustahil juga salah satu akan terjadi peluru kendali yang bermuatan nuklir itu bergerak ke arah yang berlainan. Itu mungkin terjadi. Maka untuk itu sebelum hal ini terjadi ya tentunya kita semua harus
mewaspadai, jangan sampai perang nuklir terjadi. Karena itu tepat sekali Indonesia mengatakan mohon semua pihak saling menahan diri kan. Cuman bisakah mereka menahan diri? Terutama Israel sudah rugi besar dia. Harga satu pesawat F-35 itu bisa 120 juta US dollar satunya, dan konon lebih dari 5 yang hancur dan juga yang rusak. Israel belum mengatakan kan secara resmi berapa pesawat dia yang hancur kan. Tapi dalam suatu skenario perang, apalagi F-35 ini bisa banyak banyak memainkan banyak tugas-tugas kemiliteran sekaligus, itu kerugian besar. Dan untuk itu ya saya belum melihat sekarang Lockheed akan mengirim F-35 itu dari Amerika Serikat ke Israel, ya perlu waktu kan. Dan dalam perang ini saya pikir bukan hanya perang militer, perang politik, ekonomi, sosial budaya, diplomatik, dan juga perang menggoyangkan sendi-sendi ketahanan nasional dari lawan. Itu dari sisi Israel, ada Amerika Serikat. Kalau dari sisi Iran seperti apa Pak Reza? Siapa negara-negara adik kuasa yang mungkin juga akan ikut terpengaruh dengan adanya adu serangan antara Israel dan juga Iran ini? Terus terang Iran memiliki sekutu kan. Misalnya kita lihat 2 bulan terakhir itu ada mantan Menteri Pertahanan Israel datang ke Iran. Kapasitas beliau adalah penasihat presiden urusan keamanan. Dan kalau seorang pemimpin, tokoh-tokoh bangsa datang pada saat yang kritis, tentunya banyak hal-hal yang tidak perlu dibukakan kepada publik kan. Tapi ternyata peluru kendali versi 1 dan peluru kendali versi 2 sudah berhasil diluncurkan. Kalau kita lihat statement dari Iran, mereka sangat percaya diri sudah mencapai sasarannya pangkalan-pangkalan. Mana? Pangkalan laut, pangkalan udara, pangkalan sipil. Iran masih bisa mengatakan ya, mereka tidak mentargetkan sasaran sipil loh. Rumah sakit tidak disasar, sekolah tidak disasar, kantor pemerintah tidak disasar. Itu kan menunjukkan bahwa kalau saya mau bisa kan. Ini kan tentunya menunjukkan kemampuan pemahaman Iran atas wilayah Israel itu luar biasa itu. Luar biasa, dan tentunya kan untuk akurasi sebuah peluru kendali kan perlu dukungan dari satelit. Dan tentunya belum tentu Iran punya satelit mata-mata. Siapa artinya yang mensupport itu Pak Reza? Negara di dunia yang punya kemampuan remote sensing, kemampuan satelit intelijen dari atas itu ya nggak banyak kan. Rusia punya, Cina punya. Amerika juga. Tentunya Amerika akan mencoba kan agar satelit-satelit lawan dia itu terkelabui di atas kan. Tentunya Iran sudah belajar bahwa sekarang dukungan dari Rusia itu sangat dibutuhkan. Itu kan imbal beli kan. Karena pada saat krisis di Ukraina, Amerika Serikat sangat mengandalkan loh itu drone-drone buatan Iran. Dan ternyata sangat fleksibel, sangat mudah dioperasikan di lapangan, dan juga sangat mudah dioperasikan oleh teknisi-teknisi Rusia dan juga teknisi dari Iran. Jadi belajar dari itu ya adalah balas budi dari Rusia terhadap Iran. Dan kita harus akui Iran itu kan bangsa Arya kan. Mereka itu dapat dikatakan monolitik, satu macam budaya, bahasa, karakter. Agama, dan juga agama ya Bang ya, Syiah Imamiyah, Imam 12 kan. Jadi apapun statement dari pemimpin tertinggi, dulu kan namanya Ayatollah Ruhollah Khomeini, sekarang Ayatollah Khomeini, itu benar-benar marja'i taklid itu. Masyarakat itu mengatakan ya, tidak ada pertanyaan lagi, instruksi dari atas sudah jelas, mereka ikut. Jadi masyarakat sekarang Iran punya 600.000 personil siap tempur, kemudian dia juga punya sekitar 100 ribuan cadangan. Dan mereka juga sudah siap tempur, bahasanya sudah sama. Kalau kita cek di masyarakat Iran, mereka sudah menyebut Amerika Serikat itu sebagai Syaitanul Akbar. Baik. Mas Satrawi, kita juga penasaran, kita masih ingin tahu juga kira-kira nanti bagaimana gambaran eskalasi kondisi yang akan terjadi di Timur Tengah dalam perang ini, karena kalau tadi sudah disebut negara-negara adik kuasa yang berada di belakang Israel maupun juga Iran. Tapi ditahan dulu Mas Satrawi, usai jeda kami kembali untuk Anda.